Setelah melalui pembahasan yang panjang dan melelahkan, akhirnya perjuangan para buruh disepakati. Gubernur DKI Joko Widodo sepakat upah minimum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.200.000 per bulan. Nominalnya sebesar Rp2.200.000. Berarti Apindo sudah setuju ya Pak? Apindo sudah setuju. Kan ada keberatan dari Apindo. Kemarin kan keberatan. Tadi sudah ketemu, sudah saya tampung semuanya. Yang memutuskan kan, yang ngetok kan saya, yang ketok saya, sudah. Tadi kita ketok. Minggu lalu, Dewan Pengupahan DKI Jakarta meminta perwakilan buruh memutuskan besaran UMP DKI 2013 sebesar Rp2,2 juta. Namun saat ditemui pada tanggal 15 November lalu, Jokowi sendiri mengatakan belum mengambil keputusan final terkait UMP. Apalagi kalangan pengusaha juga masih menolak kenaikan upah sebesar itu. Kebijakan populis gubernur ini diharapkan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan buruh, bukan malah membuat para pengusaha justru takut untuk berinvestasi di Jakarta. Budi Adiputro, Ian Rosyidi, Jakarta. Saya tidak setuju dengan adanya peraturan pemerintah yang mau menaikkan upah minimum regional. Saya sebagai pengusaha kecil merasa sangat terbebani dengan adanya peraturan ini karena sekarang omset di perusahaan saya masih sangat kecil. Dengan adanya peraturan ini berarti saya harus menambahkan pengeluaran saya dengan mengurangkan laba bulan lalu dan bisa-bisa perusahaan saya sulit untuk berkembang. Mengenai UMR yang tinggi ini, menurut saya Pemprov sangat harus dalam kebijakan. Kenaikan 34% kami merupakan suatu kebijakan yang sangat sesat bagi kami. Dan tidak mungkin pekerjaan akan lanjut, mungkin kami akan meningkat dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Kami juga akan mengamati dampak dari PHK tersebut yang dilakukan oleh para pekerja yang tidak diperbolehkan karena mereka pendidikan mereka yang minim sehingga mereka lebih mudah terprovokasi. Dan melakukan tindakan di luar batas kewajaran setelah serikat pekerja yang berkuar untuk menghabiskan outsourcing tolak ukur murah dan memberikan jaminan ini sangat memberikan bagi kami. Mereka gampang diprovokasi sehingga mereka melakukan hal-hal di luar batas kewajaran seperti penyakilan, terus pemaksaan dan lain-lain. Menurut saya tuh peningkatan upah tenaga kerjanya itu sangatlah mengganggu ya, soalnya membebani banget untuk usaha kecil menengah kayak tempat saya. Apalagi kan saya kan masih butuh dana untuk yang tempat lain kayak pengembangan usaha atau apa-apa. Tetapi kenapa kalau kok itu tuh dana modal saya tuh dialokasikan kepada cuma upah tenaga kerja aja, padahal kan ada tempat lain misalnya kayak dana promosi atau yang lain-lain. Lah kalau gitu sih ya sangat lama membebani ya. Menurut saya adanya himbauan untuk menaikkan gaji upah pegawai itu menurut saya tuh sedikit memberatkan ya, soalnya kan kayak saya ini kan masih baru usahanya, dana aja masih minta bantuan dari orang tua. Masa sih baru aja buka, baru aja merintih usaha udah langsung disuruh menaikkan gaji pegawai, sedangkan modal aja belum balik. Untung aja masih dibuat kayak apa ya, kayak misalkan untuk modifikasi barang produk-produk yang baru supaya konsumen itu nggak merasa nggak monoton sama produk saya. Itu kan terlalu memberatkan sekali. Seharusnya pemerintah itu tidak hanya boleh sih lebih mengutamakan kalau nggak untuk mensejahterakan rakyat, tapi kan pengusaha juga yang baru merintis ini juga butuh diperhatikan, nggak hanya pegawai aja sih. Jadi ya menurut saya sedikit memberatkan. Menanggapi peraturan pembaruan UMR yang baru 2013, saya sebagai pebisnis muda, terutama bisnis mainan anak-anak, harus merasa sangat kecewa akan adanya pembaruan UMR ini. Dan saya harus mengecek kembali total pengeluaran yang saya keluarkan untuk sektor gaji
pekerja, dan saya harus mengeluarkan suatu kebijakan yang sungguh sangat mengecewakan bagi saya. Saya harus mengurangi kuota pekerja saya sendiri dari 15 orang pekerja. Saya mengurangi kuota 3 orang sehingga menjadi 12 orang saja, dan saya harus memaksimalkan pekerja yang ada untuk bisa menyamai produksi sebelumnya dengan 15 orang. Mempunyai saran buat pemerintah supaya lebih melihat dari sisi pengusaha kecil yang sedang berkembang, dan pemerintah juga harus membedakan perusahaan besar dan kecil jika seandainya peraturan tersebut tetap akan dikeluarkan. Harapan saya semoga pemerintah dapat memberikan modal yang mudah untuk didapatkan oleh para pebisnis muda, karena dengan adanya UMR ini sangat dirasa berat dan menjadi beban bagi setiap pebisnis muda. Saya rasa Solusi saya untuk peningkatan upah tenaga kerja itu, saya akan mengurangi pegawai saya, tenaga kerja saya. Soalnya dana saya masih sedikit, modal saya untuk membuka usaha ini itu masih sedikit. Jadi nggak mungkin lah, misalnya kalau modal yang sedikit itu cuma dialokasikan ke tenaga kerja aja. Mending saya mengurangi tenaga kerja dan mengoptimalisasikan tenaga kerja yang saya punya itu semaksimal mungkin, agar perusahaan saya itu juga bisa berkembang. Apalagi kan untuk promosi untuk usaha kecil kan itu sangat-sangatlah berpengaruh besar. Maka dari itu mungkin saya akan memilih promosi daripada saya menaikkan upah tenaga kerja saya. Harapan kami dari pengusaha, gubernur bijak dalam seharusnya gubernur bijak dalam menentukan kebijakan tentang menetapkan UMR dan mempertimbangkan secara rasional kemampuan dunia kerja, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan produktivitas, serta penyerapan tenaga kerja. Semua pertimbangan yang ada dimaksudkan untuk memajukan dunia industri di Indonesia. Sedangkan solusi menurut kami pun sebagai pengusaha seharusnya membahas hal ini secara bersama-sama bersama perwakilan para buruh, karya pengusaha dan Pemprov tersebut. Kami pun bisa menuruti keinginan Pemprov dengan kenaikan harga barang. Dan pemerintah seharusnya menghentikan impor dari luar negeri. Kami tidak bisa bersaing kalau harga barang lebih murah, harga barang impor lebih murah dibandingkan kita. Karena keuntungan kita 10% dari pendapatan yang kita miliki. Pemprov sebenarnya, jika Pemprov tidak menghentikan impor dari negara asing, kita akan gulung tikar, dan kami berharap pemerintah bisa menyesuaikan dengan pendapatan yang kita miliki. Ya, solusi dari masalah ini ya, mau nggak mau saya lebih gimana ya, saya memang sedikit susah untuk memberikan keputusan. Jika saya memberi keputusan, saya akan mengurangi pegawai, kelihatannya juga terlalu kasihan pegawai saya. Tapi kalau misalkan saya akan menaikkan, juga sedikit berat. Jadi setidaknya mungkin saya akan memberi seperti jatah makan, dimana biasanya kan hanya jatah makan satu hari itu 20.000. Mungkin ini saya akan memberikan ya setidaknya seperti snack-snack. Jadi upah tetap, tapi saya lebih menaikkan ke konsumsi saat bekerja. Jadi ya istilahnya kita sama-sama enaknya antara pegawai dan saya juga. Jadi istilahnya saya memberikan apa yang dibutuhkan pegawai saya, dan pegawai saya akan bekerja kepada saya dengan baik, seperti itu.
Pemirsa, Forum Komunikasi Asosiasi Nasional atau Forkan yang terdiri dari 23 asosiasi pengusaha akan melakukan lockout atau pemberhentian produksi secara massal di sejumlah titik-titik produksi dari 23 sektor usaha. Para pengusaha menilai aksi mogok ini sebagai solusi akhir karena pemerintah selama ini dinilai tidak serius memberikan jaminan keamanan dan penegakan hukum bagi para pengusaha. Pemerintah dinilai justru melayani para pendemo dengan mengikuti tuntutan mereka walau tidak sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan. Koordinator Forum Komunikasi Asosiasi Nasional, Frankis Sibarani, menganggap demo buruh yang terjadi selama ini merupakan agenda politik pemerintah untuk menarik simpati publik karena sebenarnya sebagian besar buruh yang berdemo adalah hasil pemaksaan, bukan keinginan pribadi. Franky menjelaskan dalam 5 tahun terakhir sebenarnya kenaikan UMR sudah mencapai 35%, tetapi tidak diiringi dengan kenaikan produktivitas yang sebanding. Namun pemerintah hanya mempermasalahkan upah tanpa mencoba menaikkan tingkat produktivitas karyawan. Jika pemerintah tidak memberikan jaminan kepastian hukum ketenaga kerjaan di Indonesia, sekitar 10 perusahaan asing akan mengalihkan investasinya dari negeri ini. Bukan tiap hari, ini minta 2,8 gitu. Kemudian rembuk lagi, hitung lagi, ini udah kalau gitu keluarnya 1,9. Pemerintah minta outsource gitu. Outsource supaya hanya 5 atau hapus misalnya gitu kan, demonya kan minta dihapus. Kemudian komprominya udah hanya 5 gitu. Padahal undang-undangnya nggak seperti itu gitu. Itu kompromi, itu tidak konsisten gitu. Itulah yang saya sebut dengan